Selamat datang di Bingga Channel. Sebelum nonton jangan lupa kasih bunyi lonceng guys. Boas Solosa telah selesai ujian tesis Magister Sains. Tanggal 31 Oktober tahun 2022. Judul tesis S2 Analisis Pengamanan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset PON XX Papua tahun 2021. Jayapura. Mantan Kapten Persipura Jayapura Boas T.E. Solosa telah selesai mengikuti rangkaian ujian tesis Strata 2 S2 di program Pascasarjana Magister Keuangan Daerah MKD Universitas Cenderawasih Uncen secara online Senin 31/10 sore. Dengan selesai rangkaian ujian tesis S2 ini maka Boas T.E. Solosa hanya menunggu yudisium dan wisuda sehingga gelar Magister Sains M.Si. sudah dapat disematkan di belakang namanya. Boas T.E. Solosa mengatakan lanjutan S2 yang diambil saat ini atas dorongan dari kakak iparnya yakni Baltasar Kambuaya atau Bert Kambuaya yang selalu mengingatkannya untuk melanjutkan studi S2 di samping kesibukannya bermain sepak bola. Beliau selalu pesan ko main bola tapi ingat untuk sekolah. Saya S1 di FISIP, makanya beliau sarankan untuk ambil S2 kalau tidak sibuk, kenang nasihat yang disampaikan mantan Menteri Lingkungan Hidup zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada media Piso Sport News, Senin 31/10 sore. Nah, waktu kosong, kata Boci sapaan akrabnya, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia tahun 2020, disitulah dia mengambil inisiatif untuk melanjutkan S2. Waktu saya ambil keputusan melanjutkan S2 itu saya masih di Persipura, ketika keluar saya di Malang, kesulitannya ya belajar online jarak jauh. Apalagi kita latihan, pas capek latihan tapi harus belajar online dosen mengajar ketiduran, itu mungkin salah satu kesulitan yang saya hadapi, ujarnya. Dikatakan Boci, semua kesulitan bisa dilalui dengan baik tanpa satu kendala apapun karena selama kurang lebih 2 tahun dirinya menempuh pendidikan S2 Magister Sains M.Si. akhirnya selesai. Puji Tuhan semua berjalan seperti apa yang kami harapkan, berjalan baik-baik saja. Puji Tuhan saya bisa ujian tutup hari ini, Senin, dan menunggu yudisium dan wisuda, ucapnya. Disinggung ada berapa dosen penguji selama ujian tesis S2, Boci mengatakan, kurang lebih 3-4 dosen yang menguji sejak ujian pertama, kedua dan penutup. Dosen pembimbing itu Pak Bert Kambuaya sendiri, kedua Dr. Paulus, Dr. Mainarni, Dr. Zaikul dan Dr. Hestip, mereka yang menguji puji Tuhan semua berjalan lancar, katanya. Boas menyampaikan judul yang diambil berkaitan dengan venue-venue PON yang ada di Papua saat ini. Ia menambahkan dalam perjalanan pembuatan tesis banyak sekali revisi dan perbaikan, namun banyak hal yang diperoleh untuk kedepannya setelah selesai nantinya. Mungkin selesai wisuda, dari hasil tesis ini ada yang bisa saya bantu ke pemerintah. Saya juga kebetulan di Dinas Olahraga dan Pemuda, di Sorda, Papua. Puji Tuhan saya bisa membantu nantinya supaya venue-venue ini bisa berjalan dengan baik, bisa terjaga, terawat dengan baik, harapnya. Pesan-pesan dosen pembimbing, ujar Boas, kalau bisa jangan sampai di sini tapi setelah keluar bisa membantu pemerintah sehingga venue-venue ini tidak terbengkalai begitu saja. Saya berikan contoh seperti venue di Kalimantan, karena pernah bermain di Samarinda saya lihat banyak venue yang dibangun tapi dibiarkan sampai rusak. Saya juga pernah bercerita langsung kepada Kadisorda yang lama yang punya pikiran yang sama seperti saya jauh sebelum PON ada untuk bagaimana venue ini dapat dirawat setelah PON selesai, urainya. Menurutnya, apa yang diambil sebagai judul adalah sesuatu yang penting saat ini bagaimana venue-venue yang dibangun ratusan miliar ini dapat dirawat dan dikelola dengan baik. Masukan dan perbaikan yang saya sudah dapat, semoga tesis ini saya dapat terapkan dalam karir sebagai ASN, harapnya lagi. Boas menyebut judul tesis yang diambil adalah Analisis Pengamanan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset PON XX Papua tahun 2021. Dia menambahkan studi kasus venue PON yang ada di wilayah kota dan Kabupaten Jayapura. Ini kebetulan bidang saya dan baru selesai PON, jadi tidak terlalu sulit. Apalagi saya dapat dukungan langsung dari Pak Alex, mantan Kadisorda, karena mereka sangat senang sekali dengan judul saya ambil ini, tuturnya. Boas bilang selesai wisuda dirinya sudah dapat menggunakan til Magister Sains M.Si. Di belakang namanya Boas T.E. Solosa, SIP, M.Si. Ia til saya M.Si. atau Magister Sains, sebutnya. Boas Solosa sebagai salah satu ikon sepak bola Indonesia, Papua memberikan pesan kepada pesepak bola muda lainnya untuk berkarir di sepak bola tapi juga mengutamakan pendidikan.
Pesan saya kepada pemain bola yang ada di Papua maupun di Indonesia secara umum supaya tetap bersekolah dan kuliah walaupun sesibuk apapun kalian bermain bola. Sekolah dan gelar ini penting karena kita tidak tahu ke depan seperti apa, pesannya. Karena kita bermain bola ini hanya sebentar dan tidak bisa sampai selamanya. Ilmu ini sangat penting, sehingga kepada adik-adik, teman-teman yang masih punya kesempatan untuk terus melanjutkan pendidikannya karena ilmu tidak akan pernah mati, sambungnya. Dengan Boas Solosa telah menyelesaikan S2, maka ini sebagai sebuah gerbang yang telah dibuka untuk semua pemain bola di Papua dan Indonesia untuk berbondong-bondong untuk melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi. Ingat, gelar ini sangat penting untuk masa depan kalian ke depan, kata Boas TE Solosa yang saat ini telah mencapai golongan IIIB, penata muda tingkat 1. Sementara itu, istri Boas Solosa, Adelina Erais Gedi Solosa mengungkapkan rasa bahagianya karena sang suami telah menyelesaikan S2 yang dimulai sejak pandemi COVID-19. Saya bahagia sekali karena di masa pandemi PES mampu menyelesaikan S2 dan ini sangat membanggakan keluarga. Banyak sekali tantangan dalam masa-masa pandemi ini PES bisa melewati itu, kata sang istri tercinta kepada media Piso Sport News. Menurutnya, sang suami Boas Solosa sangat luar biasa karena kesibukannya sebagai pemain bola tapi mampu menyelesaikan studi S2-nya. Ini mungkin titik untuk awal dari semuanya. Waktu itu sudah meraih S1 dan saat ini S2, semoga ke depan kariernya sebagai ASN terus meningkat, harapnya. Pantauan media Piso Sport News usai menyelesaikan ujian penutup S2, Boas Solosa keluar ruangan dan memeluk semua anak dan ponakannya yang hadir menyaksikan serta memberikan semangat kepadanya untuk mampu menyelesaikan ujian tersebut dengan baik. Terima kasih atas menontonnya. Mohon share ke teman-teman lainnya. God bless you.